Aku sudah tinggal di villa ini bertahun-tahun, merawatnya bersama suamiku. Tapi hari itu, adik iparku yang baru menikah 5 minggu datang membawa barang-barangnya lalu berkata, "Ibu sudah memberikan villa ini kepada kami. Kalian keluar." Aku memilih diam, karena ternyata ada satu dokumen rahasia yang bisa membuat mereka menyesal telah mengusirku. Sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari mana teman-teman semua yang menonton cerita ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Sudah hampir 6 tahun Tania tinggal di villa itu bersama Revan, dan selama waktu tersebut, bangunan besar yang dahulu terasa asing perlahan berubah menjadi tempat paling ia kenal di dunia. Setiap sudutnya menyimpan jejak kehidupan mereka. Ada bekas goresan di lantai ruang keluarga ketika mereka memindahkan lemari untuk pertama kalinya. Ada pot bunga di dekat tangga yang dibeli Tania dari pasar dengan uang hasil usahanya sendiri. Bahkan ada garis kecil di dinding kamar yang menjadi penanda tinggi badan keponakan mereka ketika masih kecil. Villa itu memang bukan sepenuhnya milik Tania dan Revan. Rumah tersebut merupakan bagian dari keluarga Revan. Namun bagi Tania, selama bertahun-tahun merawat dan menjalaninya bersama suaminya, tempat itu sudah terasa seperti rumah mereka sendiri. Villa itu berdiri di atas tanah yang cukup luas, dikelilingi pepohonan tua yang membuat udara pagi terasa sejuk. Bangunannya memiliki 2 lantai dengan beberapa kamar tidur, ruang keluarga yang luas, dapur besar, teras depan, dan halaman belakang yang membentang sampai ke kebun kecil. Di samping bangunan utama terdapat sebuah bangunan tambahan yang dahulu hampir tidak pernah digunakan. Bangunan itu sebenarnya cukup bagus, tetapi bertahun-tahun hanya menjadi tempat menyimpan kursi lama, kardus, peralatan kebun, dan barang-barang keluarga yang sudah jarang disentuh. Ketika pertama kali datang ke sana setelah menikah, Tania bahkan sempat merasa rumah itu terlalu besar untuk mereka berdua. "Kalau kita cuma berdua, buat apa rumah sebesar ini?" tanyanya waktu itu. Revan hanya tertawa sambil mengangkat sebuah kardus dari mobil. "Bukan rumah kita saja. Ini rumah keluarga. Kalau nanti keluarga datang, mereka punya tempat." Tania tidak pernah menyangka kalimat sederhana itu akan terus ia ingat bertahun-tahun kemudian. Pagi-pagi di villa selalu dimulai dengan suara burung dari pepohonan belakang. Tania biasanya bangun sebelum Revan, membuka jendela kamar, lalu membiarkan udara dingin masuk perlahan. Setelah membuat teh untuk dirinya sendiri, ia akan turun ke dapur dan menyiapkan sarapan sederhana. Kadang hanya nasi goreng, telur, atau roti panggang dengan telur mata sapi. Tidak ada kemewahan dalam kehidupan mereka. Revan bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan swasta di kota. Penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak cukup besar untuk membuat mereka hidup tanpa perhitungan. Karena itu, Tania juga membangun usaha kecil dari rumah. Awalnya hanya bermula dari hobinya membuat makanan ringan dan beberapa pesanan kue dari tetangga. Namun karena pelanggan semakin banyak, usaha itu perlahan berkembang. Tania mengubah salah satu ruangan kecil di bagian samping dapur menjadi tempat menyimpan bahan makanan dan perlengkapan usaha. Setiap pagi, setelah Revan berangkat bekerja, rumah yang semula tenang akan dipenuhi aroma mentega, coklat, vanila, dan berbagai makanan yang sedang ia siapkan. "Jangan terlalu capek," pesan Revan hampir setiap hari sebelum berangkat. Tania biasanya hanya tersenyum. "Kalau aku capek, nanti aku istirahat. Kamu juga jangan lupa makan." Begitulah kehidupan mereka. Sederhana, tetapi saling melengkapi. Revan tidak pernah menganggap usaha Tania sebagai sesuatu yang remeh. Bahkan ketika pulang kerja dalam keadaan lelah, ia sering membantu mengangkat kardus bahan makanan, memperbaiki keran, membersihkan halaman, atau mengantar pesanan jika kebetulan sedang tidak terlalu sibuk. Mereka tidak memiliki banyak uang untuk melakukan renovasi besar-besaran, tetapi sedikit demi sedikit villa itu berubah. Tahun pertama, mereka memperbaiki atap teras yang bocor. Tahun kedua,
Mereka mengganti beberapa lampu. Tahun berikutnya, lantai dapur diperbaiki karena mulai retak. Kemudian pagar belakang dicat ulang. Bahkan beberapa tanaman yang kini tumbuh subur di halaman belakang ditanam sendiri oleh Tania dan Revan pada akhir pekan. Kalau sedikit-sedikit begini, lama-lama bagus juga, kata Tania suatu sore. Revan yang sedang mengecat pagar menoleh sambil tersenyum. Yang penting kita kerjakan bersama. Tania tidak membutuhkan rumah mewah untuk merasa bahagia. Baginya, kalimat sederhana seperti itu sudah cukup. Hubungan Tania dengan Mulyati, ibu Revan, juga selama ini berjalan cukup baik. Mulyati tidak tinggal bersama mereka. Ia mempunyai rumah sendiri dan biasanya datang beberapa kali dalam sebulan. Setiap kali datang, perempuan itu hampir selalu membawa makanan atau buah-buahan. Tania selalu menyambutnya dengan ramah. Ibu sudah makan? Belum. Makanya ibu datang ke sini, jawab Mulyati sambil tertawa. Tania pun akan segera masuk dapur. Meski begitu, Tania sadar bahwa Mulyati memiliki kebiasaan yang kadang membuatnya tersenyum sendiri. Perempuan itu sangat memanjakan anak-anaknya, terutama ketika mereka sedang membutuhkan sesuatu. Jika Revan mengeluh sedikit saja tentang pekerjaannya, Mulyati akan langsung menyalahkan pekerjaannya. Jika anak keduanya membutuhkan bantuan, Mulyati akan berusaha mencarikan jalan. Tania tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Ia memahami bahwa seorang ibu pasti memiliki kasih sayang besar kepada anak-anaknya. Namanya juga ibu, pikir Tania setiap kali melihat Mulyati lebih memperhatikan anak-anaknya. Tania justru merasa senang karena selama ini Mulyati tidak pernah benar-benar memperlakukannya dengan buruk. Beberapa minggu terakhir, pembicaraan keluarga lebih banyak tertuju pada adik Revan yang baru saja menikah. Pernikahan itu baru berlangsung sekitar 5 minggu, tetapi Mulyati masih sering bercerita mengenai menantu barunya. Sekarang rumah terasa lebih ramai, kata Mulyati suatu sore ketika duduk di teras bersama Tania. Tania tersenyum sambil menuangkan teh. Bagus dong, Bu. Revan juga pasti senang punya adik yang sudah berkeluarga. Memang. Ibu cuma ingin semua anak ibu hidup baik. Tania mengangguk. Adik Revan memang baru memasuki kehidupan rumah tangga. Karena masih menyesuaikan diri, beberapa kali ia meminta bantuan kepada Tania. Pernah suatu hari ia bertanya mengenai cara mengatur kebutuhan dapur. Di lain waktu, istrinya menghubungi Tania untuk bertanya tentang resep makanan. Tania dengan senang hati membantu. Baginya, tidak ada alasan untuk menjaga jarak hanya karena status mereka adalah kakak dan adik ipar. Kalau ada yang kamu belum tahu, tanya saja, kata Tania suatu kali kepada adik iparnya. Aku juga dulu belajar dari nol. Adik iparnya tersenyum. Terima kasih, Kak. Tania tidak pernah mengira bahwa beberapa minggu setelah percakapan itu, hubungan mereka akan berada dalam situasi yang sangat berbeda. Namun saat itu, hidup berjalan seperti biasa. Malam hari menjadi waktu favorit Tania. Setelah semua pekerjaan selesai, ia biasanya duduk di teras bersama Revan. Mereka menikmati udara malam sambil berbicara tentang hal-hal kecil. Kadang membicarakan pekerjaan. Kadang membicarakan usaha Tania. Kadang hanya membahas tanaman yang mulai tumbuh. Malam itu pun tidak berbeda. Revan baru saja selesai mandi dan membawa 2 gelas teh hangat ke teras. Besok aku mungkin pulang agak malam, katanya. Rapat? Iya. Tania mengangguk. Kalau begitu jangan lupa makan sebelum pulang. Revan duduk di sampingnya. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati suara malam yang tenang. Tania memandang halaman belakang. Lampu taman menerangi sebagian pepohonan, sementara angin menggerakkan daun-daun dengan lembut. Ia tersenyum kecil. Fun. Aku suka rumah ini. Revan menoleh. Kenapa tiba-tiba? Entahlah. Aku cuma merasa sudah terlalu banyak kenangan kita di sini. Revan ikut memandang villa mereka.
Dulu kamu bilang rumah ini terlalu besar. Tania tertawa. Iya. Sekarang malah rasanya kalau pindah, aku yang enggak bisa. Revan tersenyum dan menggenggam tangan istrinya. Selama kita masih bisa tinggal di sini, kita jaga baik-baik. Tania mengangguk. Ia tidak tahu bahwa kalimat itu kelak akan memiliki arti yang jauh lebih besar. Belum sempat mereka melanjutkan percakapan, suara mobil terdengar memasuki halaman depan. Revan bangkit dan melihat ke arah gerbang. Ternyata Mulyati datang. Jam segini ibu datang? Revan bertanya ketika membuka pintu. Mulyati turun dari mobil dengan wajah yang terlihat biasa saja. Ibu cuma mau bicara sebentar. Tania segera berdiri dan menyambutnya. Masuk, Bu. Mulyati masuk ke ruang keluarga. Setelah duduk, ia memandang Tania dan Revan bergantian. Akhir pekan nanti kalian jangan ada acara. Tania tersenyum. Kenapa, Bu? Ibu mau semua keluarga berkumpul. Acara apa? Tanya Revan. Mulyati menggeleng kecil. Nanti saja. Pokoknya kalian datang. Ada sesuatu yang mau ibu bicarakan. Tania tidak melihat sesuatu yang aneh dari perkataan itu. Ia justru mengira Mulyati ingin mengadakan makan bersama untuk menyambut keluarga baru setelah pernikahan adik Revan. Baik, Bu. Kami pasti datang, jawab Tania. Mulyati tersenyum tipis. Bagus. Setelah beberapa saat berbincang, Mulyati akhirnya pulang. Tania mengantarnya sampai teras. Ketika mobil Mulyati menghilang di balik gerbang, Tania kembali masuk dan menutup pintu. Ia sama sekali tidak merasa curiga. Malam semakin larut. Setelah Revan masuk kamar, Tania masih berdiri sebentar di teras. Ia memandang seluruh bangunan villa yang diterangi lampu kekuningan. Tempat itu terlihat begitu tenang, begitu damai. Di sana ada tahun-tahun perjuangannya. Ada tangis dan tawa. Ada malam-malam ketika Revan pulang kelelahan. Ada pagi-pagi ketika Tania membuat pesanan sambil menahan kantuk. Ada setiap perbaikan kecil yang mereka lakukan bersama. Bagi Tania, villa itu bukan sekadar bangunan milik keluarga Revan. Villa itu adalah rumah. Tempat ia dan Revan membangun kehidupan dari nol. Ia tersenyum sebelum akhirnya mematikan lampu teras dan masuk ke dalam. Tania belum tahu bahwa akhir pekan yang diminta Mulyati bukan sekadar pertemuan keluarga biasa. Ia juga belum tahu bahwa setelah pertemuan itu, rumah yang selama bertahun-tahun ia jaga dengan penuh kasih akan menjadi pusat perebutan yang mengubah hubungan seluruh keluarga. Malam itu, Tania tidur dengan hati tenang, tanpa sedikit pun menyadari bahwa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, seseorang sedang bersiap menentukan siapa yang berhak tinggal di rumah yang selama ini ia sebut sebagai rumah kami. Namun, akhir pekan yang dinantikan Tania sebagai acara kumpul keluarga ternyata membawa sesuatu yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Sejak pagi, villa terasa lebih ramai dari biasanya. Tania sudah bangun sejak pukul 5, menyiapkan berbagai hidangan di dapur karena ia mengira Mulyati benar-benar ingin mengadakan makan bersama untuk menyambut keluarga baru. Aroma ayam panggang, sayur lodeh, sambal, dan kue buatannya memenuhi seluruh ruangan. Revan pun ikut membantu menata meja makan di ruang keluarga. Sepertinya ibu memang ingin membuat acara besar, kata Revan sambil membawa beberapa piring. Tania tersenyum. Bagus dong. Sudah lama kita tidak makan ramai-ramai. Tidak sedikit pun Tania merasa ada yang aneh. Ia bahkan sengaja menyiapkan beberapa makanan yang disukai adik Revan dan istrinya. Menurutnya, pernikahan yang baru berusia 5 minggu tentu masih membutuhkan banyak penyesuaian. Ia ingin keluarga suaminya merasa diterima. Menjelang siang, satu persatu anggota keluarga datang. Mulyati tiba lebih dulu dengan wajah yang tampak serius, tetapi Tania mengira itu hanya karena sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, adik Revan datang bersama istrinya. Mereka membawa beberapa tas besar dan sejumlah kardus. Tania sempat mengerutkan kening ketika melihat barang-barang itu.
Banyak sekali bawaannya, bisiknya kepada Revan. Revan hanya tertawa kecil. Mungkin habis dari rumah dan sekalian mau menginap. Tania mengangguk dan kembali melayani tamu. Namun semakin lama, semakin banyak barang yang diturunkan dari mobil. Ada koper, kardus pakaian, beberapa peralatan dapur, bahkan 2 buah lampu baru yang masih berada di dalam kotak. Tania memperhatikan semuanya dari kejauhan. Mereka benar-benar mau menginap? Pikirnya. Ia belum sempat bertanya ketika adik Revan dan istrinya masuk membawa barang-barang tersebut ke dalam villa. Bahkan salah satu kardus dibawa menuju lantai atas. "Biar aku bantu," kata Tania spontan. "Tidak usah, Kak," jawab istri adik Revan cepat. "Kami sudah tahu barang ini mau ditaruh di mana." Tania terdiam sebentar. Kalimat itu terasa sedikit aneh, tetapi ia tidak ingin berpikiran buruk. Mereka kemudian duduk bersama di ruang keluarga. Mulyati mengambil posisi di sofa paling tengah. Revan duduk di samping Tania. Adik Revan dan istrinya berada di seberang mereka. Awalnya suasana benar-benar seperti pertemuan keluarga biasa. Mereka membicarakan pekerjaan, pernikahan, dan rencana kehidupan rumah tangga adik Revan. Tania bahkan beberapa kali ikut tertawa ketika Mulyati menceritakan kejadian lucu saat acara pernikahan 5 minggu sebelumnya. Setelah makan siang selesai, Mulyati tiba-tiba meletakkan gelasnya. "Ada yang ingin ibu sampaikan." Suasana langsung sedikit berubah. Revan menatap ibunya. "Apa, Bu?" Mulyati tidak langsung menjawab. Ia justru melihat kepada anak keduanya dan menantunya. "Kalian sudah lama membicarakan ini, kan?" Adik Revan mengangguk. Tania mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. "Membicarakan apa?" tanya Revan. Adik Revan saling pandang dengan istrinya. Kemudian istrinya tersenyum tipis sebelum berkata, "Tentang villa ini." Tania mengernyit. "Villa?" "Iya, Kak." Revan menatap ibunya. "Ada apa dengan villa?" Mulyati menarik napas panjang. "Ibu sudah memutuskan memberikan villa ini kepada adikmu." Tania merasa seperti baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. "Memberikan villa ini?" Mulyati mengangguk. "Sebagai hadiah pernikahan." Beberapa detik berlalu tanpa suara. Tania memandang Revan. Suaminya terlihat sama terkejutnya. "Maksud ibu apa?" tanya Revan akhirnya. Adik Revan justru tersenyum seolah-olah semuanya sudah jelas. "Ibu sudah menjanjikan villa ini kepada kami sejak sebelum pernikahan." Tania menatapnya. "Sejak sebelum menikah?" "Iya." Tania kembali memandang Mulyati. Perempuan itu tidak membantah. "Kenapa kami tidak pernah diberitahu?" Suara Revan terdengar mulai berat. Mulyati menjawab dengan tenang, "Karena memang belum waktunya diberitahukan." Tania menahan napas. Ia mencoba mengingat semua pembicaraan mereka selama beberapa bulan terakhir. Tidak pernah sekalipun Mulyati mengatakan villa itu akan diberikan kepada anaknya yang baru menikah. Bahkan ketika Mulyati datang dan melihat Tania memperbaiki bagian dapur, perempuan itu tidak pernah mengatakan apa-apa. "Bu," Tania akhirnya bicara, berusaha tetap tenang. "Kalau memang villa ini akan diberikan, kenapa selama ini ibu membiarkan kami terus memperbaikinya?" Mulyati menatapnya. "Memangnya kenapa? Kami mengeluarkan banyak biaya untuk merawat villa ini." "Ya memang sudah seharusnya." Tania terdiam. "Sudah seharusnya?" ulangnya pelan. Mulyati mengangguk. "Kamu menantu ibu. Selama tinggal di sini, tentu kamu harus ikut merawat rumah." Revan langsung menoleh. "Tapi, Bu, biaya renovasinya bukan sedikit. Ibu tidak pernah meminta kalian merenovasi." "Justru karena kami menganggap ini rumah kami juga," jawab Revan. Adik Revan tiba-tiba menyela. "Kalau begitu, kakak kan sudah menikmati rumah ini selama bertahun-tahun. Sekarang giliran kami." Tania menatapnya tanpa berkata-kata.
Kalimat itu membuat dadanya terasa sesak. Bukan karena ia takut kehilangan bangunan itu, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa keputusan ini tampaknya sudah direncanakan jauh sebelum hari ini. Mulyati kemudian berkata, "Kalian masih muda. Kalian bisa mencari tempat lain." Revan menggeleng. "Bu, kita tidak pernah membicarakan ini." "Tidak perlu dibicarakan." "Kenapa?" "Karena villa ini milik keluarga. Ibu berhak menentukan siapa yang tinggal di sini." Tania menunduk sejenak. Ia tidak ingin emosi membuatnya mengatakan sesuatu yang akan memperburuk keadaan. Namun adik iparnya justru semakin berani. "Kami sudah membawa barang-barang. Kamar atas juga sudah kami pilih." Tania menatap ke arah tangga. "Kalian sudah memilih kamar?" "Iya." "Kapan?" "Beberapa hari lalu kami sudah bicara dengan ibu." Jantung Tania berdetak lebih cepat. "Beberapa hari lalu? Berarti semua ini memang sudah direncanakan." Istri adik Revan kemudian berdiri. "Kamar yang dekat balkon untuk kami. Kamar sebelahnya nanti bisa untuk barang-barang kami." Tania masih diam. Ia memandang Revan. Suaminya tampak bingung, marah, sekaligus terluka karena keputusan tersebut datang dari ibunya sendiri. "Jadi kami harus pergi?" tanya Revan. Mulyati menjawab singkat. "Tidak harus hari ini, tapi sebaiknya secepatnya." Tania akhirnya mengangkat wajah. "Dan kami harus membawa semua barang kami?" "Tentu." Adik Revan tersenyum kecil. "Lagi pula kalian kan sudah lama tinggal di sini. Sekarang kami juga ingin punya rumah sendiri." Tania hampir tertawa mendengar kalimat itu. Rumah sendiri? Villa yang selama bertahun-tahun ia dan Revan rawat, mereka perbaiki sedikit demi sedikit, kini disebut sebagai rumah sendiri oleh pasangan yang baru menikah 5 minggu. Namun Tania tetap menahan diri. Ia tahu satu hal, semakin mereka marah, semakin mudah keluarga menganggap mereka sebagai pihak yang salah. Karena itu ia memilih diam. Ia hanya mengamati. Ia memperhatikan bagaimana Mulyati tidak sedikit pun terlihat terkejut. Bagaimana adik Revan sudah tahu kamar yang akan ditempati. Bagaimana beberapa kardus sudah berada di lantai atas sebelum keputusan diumumkan. Semua itu membuktikan satu hal. Ini bukan keputusan yang dibuat pagi ini. Ketika suasana mulai reda, Tania berdiri dan masuk ke dapur. Ia membutuhkan udara untuk menenangkan pikirannya. Namun saat melewati lorong menuju bagian belakang villa, langkahnya terhenti. Di dekat pintu bangunan samping, terdapat beberapa kardus lama yang baru saja dipindahkan. Tania memandang bangunan itu. Bangunan samping yang selama ini jarang digunakan tiba-tiba juga sudah dibersihkan. Bahkan beberapa perabot lama dipindahkan. Mereka benar-benar sudah mempersiapkan semuanya, gumam Tania. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, Mulyati pernah meminta Revan mencari dokumen lama villa. Waktu itu Tania tidak terlalu memperhatikan. "Ibu minta kamu cari sertifikat lama?" tanyanya saat itu. "Iya," katanya, "ada di lemari dokumen." Revan kemudian mencari dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada Mulyati. Tania baru sekarang menyadari bahwa setelah hari itu, Mulyati tidak pernah lagi membicarakan dokumen tersebut. Rasa curiganya semakin kuat. Ia berjalan menuju ruang penyimpanan kecil di belakang ruang keluarga. Di sana terdapat lemari kayu tua yang selama bertahun-tahun digunakan untuk menyimpan berbagai dokumen keluarga. Tania membuka pintunya perlahan. Beberapa map masih tersusun seperti biasa. Dokumen pajak, bukti pembayaran, surat-surat lama. Ia memeriksa satu persatu. Kemudian tangannya berhenti. Ada ruang kosong di antara dua map. Tania mengingat betul bahwa di tempat itu dulu ada sebuah map berwarna coklat tua. Map yang berisi dokumen penting mengenai villa. Sekarang map itu tidak ada. Tania berdiri diam di depan lemari. Dari ruang keluarga terdengar suara Mulyati dan anak-anaknya berbicara, seolah semuanya sudah selesai.
Tetapi bagi Tania, justru saat itulah semuanya baru dimulai. Ia menutup lemari perlahan, lalu menatap pintunya dengan wajah yang berubah serius. Jika villa ini benar-benar sudah diberikan kepada adik Revan, mengapa dokumen pentingnya justru hilang? Dan yang lebih membuat Tania gelisah, mengapa beberapa bulan lalu Mulyati begitu bersikeras meminta Revan mencari dokumen tersebut? Untuk pertama kalinya sejak tinggal di villa itu, Tania merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perebutan rumah. Ia tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu. Tetapi satu hal mulai diyakininya. Keluarganya tidak sedang meminta mereka pergi begitu saja. Ada alasan mengapa mereka begitu terburu-buru mengambil alih villa itu. Dan Tania berniat menemukan alasannya sebelum dirinya dan Revan mengambil satu langkah pun keluar dari rumah yang selama ini mereka perjuangkan bersama. Malam itu, setelah seluruh keluarga pulang dan suasana villa kembali sunyi, Tania masih duduk di tepi tempat tidur sambil memandangi wajah Revan yang terlihat begitu lelah. Suaminya tidak banyak bicara sejak pertemuan keluarga siang tadi. Ia hanya duduk, sesekali menghela napas, lalu menatap kosong ke arah jendela. "Aku masih tidak percaya, Van," ujar Tania pelan. Revan mengusap wajahnya. "Aku juga. Sejak kapan ibu berencana memberikan villa ini kepada adikmu?" "Aku tidak tahu." "Kamu yakin?" Revan menatap istrinya. "Tania, aku memang tidak tahu. Kalau aku tahu, aku pasti sudah bilang kepadamu." Tania mengangguk. Ia percaya kepada Revan. Yang membuat pikirannya terus bekerja bukan jawaban suaminya, melainkan satu hal yang ia temukan di lemari dokumen. "Van, kamu ingat beberapa bulan lalu ibu pernah menyuruhmu mencari dokumen villa?" Revan mengernyit. "Yang map coklat itu?" "Iya. Aku ingat. Waktu itu ibu bilang cuma ingin mengecek dokumen lama. Setelah itu kamu kasih ke ibu." "Iya." Tania menatap suaminya cukup lama sebelum berkata, "Sekarang map itu hilang." Revan langsung duduk tegak. "Hilang? Aku sudah cari. Tidak ada." Revan terdiam. Tania tidak ingin langsung menuduh Mulyati. Ia tahu satu kesalahan kecil dalam cara mereka menghadapi masalah ini bisa membuat semuanya berantakan. Karena itu, keesokan paginya ia mulai memeriksa barang-barang lama yang masih tersimpan di bangunan samping villa. Ruangan itu berdebu dan berbau kayu tua. Cahaya matahari masuk melalui jendela kecil yang kacanya sudah buram. Tania membuka beberapa kardus satu persatu. Ada foto lama, kwitansi, buku catatan, surat pembayaran pajak, bahkan beberapa surat dari bank yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Satu demi satu ia susun di lantai. Revan yang melihat dari pintu hanya menggeleng. "Kamu yakin mau mencari semuanya?" "Aku cuma ingin tahu sejarah rumah ini. Kalau ternyata memang milik ibu. Kalau memang begitu, aku akan menerima. Tapi aku ingin tahu kebenarannya." Revan tidak menjawab. Tania kemudian mengambil sebuah kotak kecil yang berisi kwitansi lama. Ketika dibuka, ia menemukan sejumlah bukti pembayaran renovasi. Ada pembayaran untuk perbaikan atap. Ada pembelian keramik. Ada biaya tukang. Ada bukti pembelian material untuk kamar lantai 2. Sebagian besar transaksi dilakukan menggunakan rekening Revan. Tania tersenyum getir. "Lihat ini." Revan mengambil salah satu kwitansi. "Ini pembayaran atap tahun lalu. Dan ini biaya perbaikan dapur." Revan mulai membaca satu persatu. "Berarti selama ini kita memang yang membiayai sebagian besar perawatan." "Aku tidak pernah mempermasalahkan uangnya," kata Tania. "Aku cuma ingin tahu kenapa sekarang semua pengorbanan kita dianggap tidak ada." Revan menunduk. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan keluarga, keraguan mulai terlihat jelas di wajahnya. Selama ini Revan selalu percaya bahwa villa tersebut merupakan milik Mulyati. Sejak kecil, ia hanya mengetahui bahwa rumah itu adalah peninggalan keluarganya.
Tidak pernah ada penjelasan rinci mengenai siapa yang membeli, bagaimana statusnya, atau bagaimana kepemilikannya setelah ayahnya meninggal. Tania kemudian menemukan sebuah buku catatan lama milik ayah Revan. Di dalamnya terdapat beberapa catatan keuangan yang ditulis tangan. Tanggal, jumlah uang, pembayaran tanah, biaya pembangunan, nama toko material. Tania membalik beberapa halaman dengan hati-hati. Kemudian ia menemukan sebuah catatan yang membuatnya berhenti bernapas. Di sana tertulis jumlah pembayaran yang sangat besar untuk pembelian tanah dan pembangunan villa. Sebagian besar uang berasal dari tabungan ayah Revan. Tania segera memanggil suaminya. "Van, lihat ini." Revan membaca catatan tersebut berulang kali. "Ini tulisan ayah. Berarti villa ini dibeli ayah." "Sepertinya begitu." "Bukan ibu." Revan tidak langsung menjawab. Ia kemudian mengingat sesuatu. Dulu ayah memang pernah cerita soal tanah ini. Katanya beliau menabung bertahun-tahun untuk membelinya. Lalu kenapa selama ini semua orang bilang villa ini milik ibu? Revan menggeleng. "Aku tidak tahu." Tania semakin yakin bahwa ada bagian sejarah keluarga yang sengaja tidak pernah diceritakan kepada Revan. Mereka terus mencari. Di dalam sebuah amplop tua, Tania menemukan salinan dokumen yang menunjukkan adanya proses pengurusan sertifikat setelah ayah Revan meninggal. Nama Mulyati tercantum dalam beberapa dokumen pengurusan, tetapi Tania menemukan sesuatu yang lebih penting. Ada catatan bahwa dokumen kepemilikan asli pernah diminta untuk dilengkapi dengan dokumen tambahan. Artinya, status villa tersebut ternyata tidak sesederhana yang selama ini mereka percaya. "Ini belum selesai," kata Tania. Revan menatapnya. "Maksudmu? Kalau ibu benar-benar pemilik tunggal, kenapa harus ada dokumen tambahan seperti ini?" Revan tidak mampu menjawab. Siang itu, Tania menghubungi seseorang yang pernah membantu keluarga mengurus administrasi villa. Namanya Pak Hendra. Lelaki itu sudah cukup tua dan dulu bekerja sebagai perantara pengurusan dokumen properti di daerah tersebut. Tania tidak langsung menceritakan semua masalah keluarga. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya ingin memastikan sejarah dokumen villa. Pak Hendra awalnya ragu. "Kenapa baru sekarang kamu tanyakan?" "Saya hanya ingin memastikan, Pak, karena ada beberapa dokumen yang tidak ada." Lelaki itu terdiam cukup lama. "Ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Jantung Tania berdegup lebih cepat. "Apa itu, Pak?" "Dulu setelah ayah suamimu meninggal, ada persoalan soal dokumen villa itu." "Persoalan apa?" "Saya tidak bisa menjelaskan semuanya tanpa melihat berkas. Tapi yang saya ingat, ada dokumen yang belum selesai dibereskan." "Apakah Mulyati tahu?" "Tentu. Beliau yang paling sering mengurusnya." Tania menelan ludah. "Apakah villa itu pernah dijadikan jaminan?" Pak Hendra tidak langsung menjawab. Diamnya sudah cukup membuat Tania mengerti bahwa pertanyaannya mengenai sesuatu yang serius. "Pak, setahu saya, pernah ada pembicaraan soal pinjaman." Tania membeku. "Pinjaman?" "Iya, tapi saya tidak tahu apakah akhirnya jadi atau tidak." Setelah percakapan itu berakhir, Tania duduk lama di dalam mobil. Jadi inilah alasannya. Mungkin villa itu bukan diberikan sebagai hadiah pernikahan. Mungkin ada sesuatu yang sedang dikejar Mulyati. Ketika sampai di rumah, Tania menceritakan semuanya kepada Revan. Wajah suaminya berubah. "Kalau ibu punya utang dan villa ini dijadikan bagian dari transaksi, kenapa adikku tiba-tiba mendapatkan villa ini? Itulah yang harus kita cari tahu." Revan menggeleng berkali-kali. "Aku tidak percaya ibu melakukan itu." "Aku juga berharap tidak." Malamnya, Tania kembali memeriksa dokumen yang mereka temukan. Ia tidak memberitahu keluarga bahwa dirinya sudah mulai mengetahui masalah tersebut. Ia bahkan meminta Revan untuk tetap bersikap biasa.
Jangan bicara apa-apa kepada ibu dulu. Kenapa? Karena kalau kita salah langkah, semua bukti bisa hilang. Revan akhirnya setuju. Mereka menyimpan salinan semua dokumen di tempat berbeda. Tania bahkan memotret setiap halaman penting menggunakan ponselnya. Namun ketika ia kembali membuka salah satu map lama, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah lembar yang sebelumnya tidak terlalu ia perhatikan. Itu bukan sertifikat, bukan pula kwitansi, melainkan sebuah surat yang menunjukkan adanya transaksi terkait villa tersebut. Tania membacanya perlahan. Semakin jauh matanya mengikuti tulisan di halaman itu, semakin pucat wajahnya. Ia membacanya sekali lagi untuk memastikan dirinya tidak salah memahami. Kemudian ia menatap Revan. "Van, apa?" Tania menyerahkan surat itu. Revan membacanya. Wajahnya seketika berubah. Di dalam surat tersebut terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa villa itu pernah dikaitkan dengan kewajiban pembayaran tertentu. Dan jika kewajiban tersebut tidak diselesaikan, pihak yang memiliki kepentingan atas transaksi itu dapat mengambil langkah terhadap properti tersebut. Revan menatap istrinya dengan mata membesar. "Jadi," Tania mengangguk perlahan. "Kalau ini benar, yang paling terancam bukan kita." Mereka terdiam. Selama ini Mulyati dan keluarga adik Revan begitu yakin bisa mengambil alih villa tersebut. Mereka bahkan sudah membawa barang-barang dan menentukan kamar seolah-olah rumah itu benar-benar sudah menjadi milik mereka. Padahal bisa jadi, mereka sedang berdiri di atas masalah yang jauh lebih besar. Tania menggenggam dokumen itu erat-erat. Kini ia mengerti mengapa Mulyati terburu-buru. Mengapa dokumen lama tiba-tiba hilang. Mengapa villa itu diberikan kepada anak yang baru menikah 5 minggu. Dan mengapa mereka begitu ingin Tania dan Revan segera pergi. Mereka bukan sekadar ingin mengambil rumah. Mereka mungkin sedang berusaha menyelamatkan sesuatu yang hampir runtuh. Tania menatap Revan dengan tenang. "Sekarang kita jangan bilang siapa-siapa." Revan mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berdiri di antara ibunya dan istrinya. Ia berdiri di samping Tania. Karena mereka akhirnya sadar, orang yang paling terancam kehilangan villa itu bukanlah mereka yang baru saja diusir, melainkan orang-orang yang dengan penuh keyakinan merasa sudah memilikinya. Dan karena itulah Tania memutuskan bahwa kali ini, ia tidak akan membiarkan keluarganya terus diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hak untuk mengetahui kebenaran. Pagi itu, setelah memastikan semua dokumen sudah disalin dan disimpan dengan aman, Tania meminta Revan menghubungi Mulyati. Ia tidak ingin berdebat melalui telepon, tidak ingin saling sindir melalui pesan, dan terlebih lagi tidak ingin membawa persoalan keluarga keluar sebelum semua pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan diri. "Aku ingin semuanya berkumpul di villa," kata Tania. Revan menatap istrinya. "Kamu yakin?" "Aku yakin. Kita sudah punya cukup bukti. Sekarang biarkan mereka menjelaskan di depan semua orang." Revan mengangguk. Kali ini tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Ia sudah membaca sendiri catatan lama ayahnya, bukti pembayaran renovasi, salinan dokumen kepemilikan, dan surat yang menunjukkan adanya persoalan keuangan yang berkaitan dengan villa. Semakin banyak yang mereka temukan, semakin jelas bahwa Mulyati selama ini tidak pernah menceritakan seluruh kebenaran kepada anak-anaknya. Menjelang sore, seluruh keluarga kembali berkumpul di ruang keluarga villa. Mulyati datang bersama anak keduanya dan istrinya. Berbeda dengan Tania yang terlihat tenang, kakak iparnya datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia bahkan berjalan masuk sambil melihat-lihat ruangan seolah-olah dirinya sudah menjadi pemilik rumah. "Kita sebenarnya mau membicarakan apa lagi?" tanyanya. Tania yang sedang duduk di sofa hanya menatapnya. "Kita akan membicarakan villa ini." Kakak iparnya tersenyum tipis. "Bukankah sudah jelas? Ibu sudah memberikannya kepada kami." Mulyati mengangguk. "Iya, ibu sudah bilang sebelumnya." Revan menatap ibunya. "Kalau begitu,
Ibu bisa tunjukkan bukti pemberiannya. Mulyati langsung diam. Apa maksudmu? Dokumen bahwa villa ini sudah diberikan kepada adik. Mulyati terlihat tidak nyaman. Tidak semua hal harus dibuat dengan dokumen. Tania akhirnya bicara. Kalau hanya hadiah kecil, mungkin bisa. Tapi ini sebuah villa, Bu. Kakak iparnya langsung menyela. Memangnya ibu tidak boleh memberikan rumah kepada anak sendiri? Boleh? Jawab Tania tenang. Tapi kami ingin tahu apakah pemberian itu sah dan tidak melanggar hak siapapun. Ruangan mendadak sunyi. Tania mengambil sebuah map dari meja. Kalau memang villa ini sudah diberikan, saya ingin melihat dokumennya. Tidak ada yang menjawab. Mulyati mulai gelisah. Kamu sekarang menuduh ibu. Saya tidak menuduh siapapun, Bu. Saya hanya meminta bukti. Kakak iparnya tertawa kecil. Kak Tania terlalu memperumit masalah. Semua orang di keluarga sudah tahu villa ini diberikan kepada kami. Tania menatapnya. Semua orang tahu karena ibu mengatakan begitu. Tapi apakah ada bukti tertulis? Kakak iparnya kembali terdiam. Tania kemudian membuka map yang dibawanya. Karena kami punya bukti lain. Ia mengeluarkan beberapa salinan dokumen dan meletakkannya di atas meja. Ini catatan pembayaran renovasi. Revan ikut membantu. Sebagian besar biaya perbaikan villa selama bertahun-tahun keluar dari rekeningku dan Tania. Mulyati melihat lembar-lembar itu. Itu bukan berarti kalian pemilik villa. Tidak. Jawab Tania. Kami tidak pernah mengatakan begitu. Tapi setidaknya bukti ini menunjukkan bahwa kami bukan orang yang hanya tinggal gratis di rumah ini. Revan mengeluarkan dokumen lain. Dan ini catatan ayah. Mulyati langsung berubah wajah. Tania melihat perubahan itu dengan jelas. Revan membaca salah satu catatan tersebut. Pembelian tanah dan pembangunan villa ini sebagian besar menggunakan tabungan ayah. Kenapa selama ini kami tidak pernah tahu? Mulyati menghela napas. Itu urusan orang tua. Justru karena itu, kami berhak tahu, jawab Revan. Revan, jangan ikut campur terlalu jauh. Revan tertawa getir. Ini rumah tempat aku tumbuh. Bu, bagaimana mungkin aku tidak ikut campur? Kakak iparnya mulai merasa tidak nyaman. Ibu, sebenarnya ada apa? Mulyati tidak menjawab. Tania kemudian mengeluarkan salinan dokumen yang ditemukan di bangunan samping. Pak Hendra juga pernah membantu pengurusan dokumen villa ini. Mulyati langsung menatap Tania tajam. Kamu menemui Pak Hendra? Iya. Kenapa kamu melakukan itu? Karena dokumen villa hilang. Kakak iparnya menoleh cepat. Hilang. Tania mengangguk. Map coklat yang dulu diminta ibu kepada Revan. Mulyati terdiam. Revan menatap ibunya. Ibu mengambil dokumen itu beberapa bulan lalu. Kenapa? Mulyati mulai terlihat panik. Waktu itu ibu hanya ingin mengurus sesuatu. Mengurus apa? Tidak ada jawaban. Tania menarik napas. Sekarang kami sudah tahu. Ia mengeluarkan surat terakhir. Villa ini pernah berkaitan dengan kewajiban pembayaran. Wajah kakak iparnya langsung berubah. Apa maksudnya? Mulyati mencoba mengambil surat itu, tetapi Tania menarik tangannya sebelum dokumen tersebut berpindah. Jangan, Bu. Biar semuanya membaca. Revan membaca surat tersebut dengan wajah tegang. Ini pinjaman. Mulyati menundukkan kepala. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Lalu seperti apa? Suara Revan meninggi. Mulyati akhirnya berkata, Ibu punya masalah keuangan. Ruangan seketika terasa sesak. Kakak ipar Revan berdiri. Masalah keuangan apa? Mulyati tidak mampu menjawab. Tania kemudian menjelaskan bahwa villa tersebut pernah dikaitkan dengan transaksi keuangan yang belum sepenuhnya diselesaikan. Karena itu,
Kemungkinan besar alasan Mulyati memberikan villa kepada anak keduanya bukan sekadar hadiah pernikahan. Kalau villa ini benar-benar diberikan kepada kalian tanpa masalah, kenapa semua dokumen itu disembunyikan? Tanya Tania. Kakak iparnya menatap ibunya. Ibu. Mulyati menangis. Ibu cuma ingin membantu kalian. Dengan memberikan villa yang bermasalah, bentak anak keduanya. Aku tidak bermaksud mencelakakan kalian. Lalu kenapa kami tidak diberitahu? Pertengkaran pun pecah. Anak-anak Mulyati mulai saling menyalahkan. Revan merasa selama ini dirinya dibohongi. Adiknya merasa dirinya dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah yang bahkan tidak ia ketahui. Aku kira ibu memberi kami rumah, teriak adik Revan. Ternyata ibu memberikan masalah. Mulyati hanya menangis. Tania tetap duduk tenang. Ia tidak merasa menang. Tidak ada kepuasan di wajahnya melihat keluarga suaminya bertengkar. Yang ia rasakan justru kelelahan karena ternyata persoalan villa ini jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Revan menatap istrinya. Kenapa kamu tidak langsung membawa ini ke pengadilan? Tania menggeleng. Karena aku tidak ingin menghancurkan keluarga. Aku cuma ingin kebenaran. Ia kemudian menatap Mulyati. Sejak awal saya tidak pernah berniat merebut hak siapapun, Bu. Saya tidak pernah mengatakan villa ini milik saya. Saya hanya tidak mau saya dan Revan dipaksa keluar tanpa penjelasan. Setelah bertahun-tahun merawat rumah ini. Mulyati menangis semakin keras. Tania mengambil dokumen terakhir dari dalam map. Dan ini yang paling penting. Ia meletakkan salinan dokumen tersebut di atas meja. Semua orang mendekat. Dokumen itu menunjukkan status kepemilikan dan riwayat administrasi villa yang ternyata belum pernah selesai sebagaimana yang selama ini dipercaya keluarga. Nama Mulyati tidak berdiri sebagai satu-satunya pihak yang bebas menentukan nasib properti tersebut. Semua terdiam. Kakak ipar Tania membaca dokumen itu berkali-kali. Wajah percaya dirinya lenyap. Jadi, ibu sebenarnya tidak bisa begitu saja memberikan villa ini kepada kami. Tania menggeleng. Tidak tanpa proses yang sah dan tanpa memperhitungkan hak-hak yang masih melekat pada properti ini. Kakak iparnya perlahan duduk. Kalimat yang beberapa hari lalu begitu mudah ia ucapkan kini seperti kembali menghantam dirinya sendiri. Ibu sudah beri villa ini kepada kami. Kalian keluar. Kini ia bahkan tidak sanggup mengulanginya. Tania menatapnya tanpa kebencian. Kalimat itu tidak akan menyelesaikan masalah. Revan berdiri dan mengambil semua dokumen dari meja. Mulai sekarang, tidak ada lagi keputusan sepihak. Mulyati menatap anaknya. Revan? Revan menghela napas. Aku tetap anak ibu. Tapi aku juga suami Tania. Aku tidak bisa lagi diam kalau keluarga sendiri menyembunyikan sesuatu yang menyangkut hidup kami. Tidak ada seorang pun yang membantah. Tania kemudian berdiri. Mulai hari ini, semua urusan villa harus dilakukan secara resmi. Kalau memang ada hak siapapun di dalamnya, kita selesaikan dengan dokumen yang jelas. Kalau ada utang atau transaksi yang belum selesai, kita selesaikan dengan cara yang benar. Ia memandang Mulyati, kemudian kakak iparnya. Tidak ada lagi permainan keluarga. Tidak ada lagi keputusan diam-diam. Dan tidak ada lagi orang yang datang membawa barang lalu menganggap dirinya pemilik. Ruangan kembali sunyi. Untuk pertama kalinya, mereka semua menyadari bahwa Tania bukan perempuan yang mudah diusir hanya karena dianggap menantu. Dan bagi kakak iparnya, satu hal terasa semakin jelas. Kalimat, "Kalian keluar," yang ia ucapkan dengan begitu percaya diri ternyata bukan kemenangan. Itu justru menjadi kesalahan terbesar yang membuat seluruh rahasia keluarga akhirnya terbuka. Dan sejak hari itu suasana di villa berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi suara keras yang memaksa Tania dan Revan pergi. Tidak ada lagi langkah kaki yang membawa kardus seolah-olah rumah itu sudah berpindah tangan. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang, rasa malu,
Dan kenyataan bahwa semua orang harus berhadapan dengan sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan. Mulyati menjadi orang yang paling banyak diam. Perempuan yang biasanya selalu memiliki jawaban untuk setiap persoalan kini lebih sering menundukkan kepala. Kebohongannya sudah terbuka, dan untuk pertama kalinya ia kehilangan kendali atas keputusan yang selama ini ia buat sendiri. Ia tidak bisa lagi mengatakan bahwa villa itu sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Ia juga tidak bisa lagi menyembunyikan persoalan keuangan yang pernah berkaitan dengan properti tersebut. Sementara itu, adik Revan berada dalam posisi yang tidak kalah sulit. Beberapa hari sebelumnya ia begitu percaya diri karena merasa telah mendapatkan hadiah pernikahan terbesar dari ibunya. Bahkan kepada keluarga istrinya, ia sempat membanggakan bahwa Mulyati memberikan villa tersebut kepada mereka. Kini semua kebanggaan itu berubah menjadi rasa malu. Aku sudah terlanjur cerita kepada keluarga istriku, katanya dengan suara rendah. Revan menatap adiknya. Tidak ada gunanya mempertahankan kebohongan hanya karena kamu sudah terlanjur bercerita. Adiknya mengusap wajah. Aku benar-benar tidak tahu kalau ada masalah seperti ini. Aku tahu. Untuk pertama kalinya sejak masalah tersebut muncul, kedua bersaudara itu berbicara tanpa saling menyalahkan. Revan sendiri masih terluka karena merasa telah dibohongi oleh ibunya, tetapi ia tidak ingin persoalan tersebut membuat hubungan keluarga hancur selamanya. Tania pun memiliki pilihan untuk memperbesar masalah. Ia bisa saja membawa semua bukti kepada orang lain, mempermalukan Mulyati di hadapan keluarga besar, atau meminta agar semua orang yang dulu merendahkannya segera keluar dari villa. Namun setelah memikirkan semuanya, ia memilih jalan yang berbeda. Aku tidak mau menang dengan cara membuat semua orang kehilangan muka, kata Tania kepada Revan malam itu. Revan menatap istrinya. Lalu kamu mau bagaimana? Kita selesaikan semuanya secara resmi. Termasuk masalah ibu. Termasuk semuanya. Tania kemudian meminta agar seluruh dokumen villa diperiksa dengan benar. Tidak ada lagi keputusan berdasarkan perkataan. Tidak ada lagi kalimat bahwa sesuatu adalah milik seseorang hanya karena ia merasa berhak. Semua harus dibuktikan melalui dokumen dan prosedur yang jelas. Revan menyetujui keputusan itu. Beberapa hari berikutnya mereka mulai mengurus berbagai dokumen yang berkaitan dengan villa. Bukti pembayaran renovasi, catatan lama milik ayah Revan, dokumen administrasi, serta surat yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran semuanya disusun dengan rapi. Semakin lengkap bukti yang dikumpulkan, semakin jelas posisi masing-masing pihak. Tania tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah pemilik tunggal villa tersebut. Ia hanya memastikan tidak ada pihak yang mengambil keputusan secara sepihak. Dan justru sikap itulah yang membuat orang-orang mulai menghargainya. Beberapa anggota keluarga yang sebelumnya menganggap Tania hanya menantu yang kebetulan tinggal di rumah keluarga Revan mulai melihatnya dengan cara berbeda. Mereka baru sadar bahwa selama ini Tania bukan perempuan yang diam karena tidak memiliki keberanian. Ia diam karena memilih waktu yang tepat. Suatu sore, Mulyati datang menemui Tania sendirian. Tidak ada Revan. Tidak ada anak lainnya. Perempuan itu duduk di teras dengan wajah yang jauh lebih tua dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Tania? Panggilnya pelan. Iya, Bu. Mulyati menatap halaman. Ibu mau minta maaf. Tania terdiam. Mulyati menarik napas panjang. Ibu salah. Tania tidak langsung menjawab. Ibu terlalu takut kehilangan anak-anak ibu. Lanjut Mulyati. Ibu berpikir kalau memberikan villa kepada adikmu Revan, dia akan merasa lebih dekat dengan ibu. Ibu juga ingin membantu masalah keuangan yang sedang ibu hadapi. Kenapa ibu tidak bicara kepada Revan? Mulyati menunduk. Karena ibu malu. Tania memahami rasa malu itu, tetapi bukan berarti ia bisa membenarkan semua tindakan Mulyati. Ibu seharusnya bicara sejak awal. Iya. Kalau ibu mengatakan semuanya, mungkin masalah ini tidak akan sebesar sekarang.
Mulyati mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ibu tahu. Tania menatap mertuanya cukup lama. Ia teringat semua kejadian beberapa minggu terakhir. Kalimat yang menyakitkan. Barang-barang yang dibawa masuk. Kamar yang sudah dipilih. Perasaan ketika dirinya dianggap tidak memiliki hak apapun di tempat yang selama bertahun-tahun ia rawat. Namun Tania juga tahu bahwa menyimpan dendam tidak akan mengubah masa lalu. Ibu boleh minta maaf, kata Tania perlahan. Tapi kita semua harus belajar dari kejadian ini. Mulyati mengangguk. Terima kasih karena kamu tidak mempermalukan ibu. Tania tersenyum tipis. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun, Bu. Saya hanya ingin diperlakukan dengan adil. Beberapa hari kemudian, kakak ipar Tania datang. Berbeda dari kedatangannya sebelumnya, kali ini ia tidak membawa barang dan tidak menunjukkan wajah penuh percaya diri. Ia berdiri di depan pintu dengan kepala tertunduk. Kak! Tania menatapnya. Ada apa? Aku mau minta maaf. Tania mempersilakannya masuk. Perempuan itu duduk dengan gelisah. Aku salah waktu itu. Aku terlalu yakin villa ini sudah menjadi milikku. Tania tidak menyela. Aku juga salah karena mengatakan kakak dan Mas Revan harus keluar. Kalimat itu membuat Tania terdiam sejenak. Itulah kalimat yang masih terngiang di kepalanya. Ibu sudah beri villa ini kepada kami. Kalian keluar. Kini orang yang mengucapkannya justru duduk di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. Aku menyesal, katanya. Tania menarik napas. Permintaan maaf tidak bisa menghapus penghinaan yang sudah terjadi. Kakak iparnya menunduk semakin dalam. Tapi, lanjut Tania, permintaan maaf bisa menjadi awal untuk memperbaiki hubungan. Perempuan itu mengangkat wajah. Kakak masih mau menerima aku sebagai keluarga? Tania tersenyum. Kita memang keluarga. Tapi setelah ini, kita harus belajar menghormati batas masing-masing. Kakak iparnya mengangguk. Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada tangisan berlebihan. Hanya dua orang yang akhirnya memahami bahwa sebuah keluarga tidak akan menjadi lebih kuat jika setiap orang terus berusaha menang sendiri.